إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أي أهل النار وبين أولياء الله وأولياء الشيطان أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya dan bertaubat dari segala dosa dan kesalahan di dunia ini sebelum ajal datang. Sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Allah Azza wa Jalla menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kalimat waw, lam dan ya, kata kerja waw, lam dan ya, wali, itu ada 281 ayat Allah menyebutkan kata itu. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Dan di dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jalla membedakan mana orang-orang yang dicintainya dan mana orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikenal dengan wilayatullah. Sedangkan pelakunya adalah waliullah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan wilayatul syaitan, dan orang-orang yang dicintai oleh syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka tidak perlu mereka takut dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang, yakni ba'dal maut, setelah mati, seterusnya. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih dengan apa yang terjadi di masa lalu, karena Allah telah mengampuni dosanya dan menerima amalnya. Lahumul bushra alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan hati mereka, mengimani semua yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dalam wahyunya, Al-Quran dan Sunnah. Wa kanu yattaqun, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya.
Jadi di sini Allah memberikan ciri, sifat, tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman, yakni bukan kafir, bukan mendustakan, tapi mereka beriman, meyakini semua yang diberitakan oleh Allah dalam hati mereka. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa, melaksanakan seluruh perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dengan hati mereka dan lisan dan anggota badan mereka, yang wajib dan yang sunnah. Dan mereka menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dilarang mereka tinggalkan dengan hati mereka dan lisan mereka, dan juga dengan perbuatan mereka. Orang yang seperti ini diberi kabar gembira oleh Allah, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira fil hayati dunia, pada kehidupan dunia sekarang ini. Dengan ayat ini Allah memberi kabar gembira kepada mukminin al-muttaqin, orang-orang mukmin yang bertakwa, wa fil akhirah, dan pada kehidupan akhirat, dimulai dari alam kubur dan nanti di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat Allah. Yani ayat ini tidak dirubah oleh Allah selama-lamanya. Dzalikal huwal fawzul azim. Itulah merupakan kemenangan dan kesuksesan dan kebahagiaan yang agung. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Baqarah 257, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila an-nur walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah maknanya juga wali di sini adalah mencintai orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah keluarkan mereka dari gelapnya kegelapan kekafiran dan kesyirikan dan kesesatan, ila nur, kepada cahaya Islam, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada cahaya amal saleh dan akhlak yang baik. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, awliya'uhum at-taghut, mereka itu orang-orang dicintai oleh taghut, yakni syaitan. Ini mereka dicintai oleh syaitan. Mereka tahu atau mereka tidak tahu. Orang-orang kafir yang tidak beriman, yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan wahyunya, mereka itu dicintai oleh syaitan. Yukhrijunahu minan nur, yang mana syaitan ini mengeluarkan mereka, ini mengajak mereka kepada cahaya, dari cahaya Islam dan iman dan tauhid, ila dhulumat, kepada kegelapan kekafiran dan kesyirikan dan kedurhakaan. Ulaika ashabun nar, mereka inilah orang-orang yang masuk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan masalah ini. Yang paling penting adalah bagaimana ciri-ciri waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang mukmin yang beriman dengan iman yang hak, beriman dengan hati mereka, dan mereka melakukan amalan-amalan saleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yakni iman dan takwa. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Ali Imran tentang ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
Qul, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, in kuntum, jika kalian tuhibbun Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Yani ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia. Zahiran wa batina, baik lahir maupun batin. Mengikuti Nabi betul-betul hatinya, meyakini semua yang diberitakan oleh Nabi, begitu pula lisannya, begitu pula perbuatannya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi, meneladani Nabi, dan inilah rahasia atau konsekuensi dari mengucapkan kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah tajridul mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul memurnikan, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di dalam beragama ini, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Berarti barang siapa yang semakin meningkat ilmunya tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, maka dia semakin besar cinta Allah kepada dia. Dan di sini juga menunjukkan barang siapa yang tidak mencontoh Nabi di dalam beragama Islam, tapi dia mencontoh yang lainnya yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka semakin jauh dari Nabi, semakin besar kebencian Allah kepada orang itu. Baik dia tahu, jadi orang itu tahu atau tidak tahu. Karena Allah sudah menurunkan standar cintanya kepada siapa yang harus dicintainya, yaitu orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti orang mukmin, yakni selain Nabi, mereka itu tidak maksum. Kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah karena Rasulullah maksum anil khata', bersih dari kesalahan di dalam menyampaikan agama ini. Dan laqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah semuanya, yang lalu dan yang akan datang, semuanya. Adapun selain Nabi tidak maksum, tidak luput dari kesalahan. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, yakni selain para anbiya wal mursalin, banyak salah. Banyak salah manusia itu. Dan sebaik-baik yang banyak salah, yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mensikapi orang mukmin yang berbuat salah? Yang benar adalah dia memiliki wilayatullah, yang berhak mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla, karena dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam banyak kesempatan. Tapi dia manusia biasa. Ketika dia misalnya mengucapkan kalimat yang salah, bandingkan dengan Quran Sunnah. Jika benar, kita ikuti. Jika salah, kita tinggalkan ucapan dia itu. Inilah sikap yang benar jamaah sekalian. Bukan apabila kita mendapati seorang mukmin, apalagi dia seorang ulama mujtahid, keliru, kemudian kita keluarkan dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita malah wal'iyadzubillah yang ekstrim sampai mengeluarkan dia dari Islam, wal'iyadzubillah. Ini sikapnya orang-orang yang berlebihan, ahlul ifrat, orang-orang yang berlebihan dan ekstrim, atau orang-orang khawarij. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa kesalahan itu tidak perlu dirisaukan, sehingga dia taklid buta, mengikuti dan menyanjung seolah-olah dia maksum di dalam jajaran para nabi, padahal dia bukan nabi. Nah, ini juga keliru. Yang benar adalah sikap ahli sunnah pertengahan di dalam mensikapi orang yang salah, yaitu bandingkan dengan Quran. Jika benar ucapannya, ikuti, boleh diambil ucapannya, dan jika salah maka jangan diikuti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan
faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada' ma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani la u'idhannah. Artinya ini hadis sahih ya ikhwan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dan Nabi mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Berarti ini adalah hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang memusuhi orang-orang yang aku cintai, ini waliku, maka aku akan umumkan perang tanding 1 lawan 1 dengan orang itu. Kemudian Allah memberikan keterangan siapa orang yang dicintainya itu. Sungguh dia senantiasa melakukan apa yang aku wajibkan kepada dia, yaitu yang fardu ain maupun fardu kifayah, atau yang wajib ain maupun wajib kifai. Kemudian setelah itu dia senantiasa melaksanakan yang aku sunnahkan kepada dia sampai aku mencintainya. Allahu Akbar. Perhatikan kalimat. Dan setelah dia melaksanakan yang wajib, dia melaksanakan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka pendengarannya pendengaranku, yakni dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang dia dengar itu, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu pula matanya ketika dia melihat dengan petunjuk dari Allah, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu pula tangannya dan kakinya ketika digerakkan, itu dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia selalu melakukan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia minta kepadaku, kata Allah, sungguh-sungguh aku kabulkan permintaannya. Dan jika dia berlindung kepadaku, sungguh-sungguh aku lindungi dia. Allahu Akbar. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Maka berdasarkan keterangan ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, jelas pimpinan mereka adalah para anbiya wal mursalin. Dan sebaik-baik Rasul adalah ulil azmi, para Rasul ulil azmi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh AS, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan yang terbaik dari ulil azmi adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Itulah Sayyidul Awliya, pimpinan para wali yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu para sahabat. Mereka adalah para sahabat yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Artinya para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan dalam beragama, radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka, dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibnu Hazm menyatakan rahimahullah bahwa semua para sahabat Rasulullah adalah ahlul jannah. Kemudian yang terbaik adalah thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka itu tabi'in, thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Nabi memberitakan ini dalam Sahih Bukhari Muslim, dan apa yang Nabi beritakan ini terkandung di dalamnya perintah agar kita dalam beragama Islam
mengikuti Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, karena mereka orang-orang yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti mereka, maka Allah akan ridha kepada mereka. Semoga Allah azza wa jalla menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya, ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya, dan Allah ampuni kita semuanya, dan Allah terima semua amal saleh kita, dan Allah beri kita semua istiqamah dan husnul khatimah. Begitu pula untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wal dzikril hakim wal hikmah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين برحمة الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Waliullah dari kalangan selain para anbiya wal mursalin disebut oleh Allah kelompok mereka ini di dalam surah Fatir ayat 32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Artinya, kemudian kami wariskan kitab, ini Al-Qur'an ini, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, yaitu wali-walinya yang dicintainya. Faminhum, maka di antara mereka orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini mukmin, tapi mereka ini banyak dosa, melakukan banyak-banyak dosa selain syirik. Ini kelompok yang paling rendah. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah orang-orang yang tengah-tengah. Para ahli tafsir mengatakan tengah-tengah di sini adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi dia tidak mengamalkan sunnah. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ini kelompok yang terbaik yang berlomba dalam kebaikan, melaksanakan yang wajib dan sunnah dan menjauhi yang haram dan yang makruh dengan izin Allah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dan juga kebahagiaan yang besar. Mereka masuk surga Aden, dan mereka diberi pakaian dari sutra-sutra, dan juga mereka mendapatkan perabotan dari emas, rumah dari emas dan perabotan, dan juga lu'lu'a, mutiara yang sangat banyak. Walibasuhum fiha harir, dan baju mereka dari sutra yang indah, yang tebal dan yang tipis, dan juga mereka mendapatkan gelang-gelang yang sangat indah dari emas dan mutiara. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kita. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kita Maha Pengampun bagi yang minta ampun dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang sangat agung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa' ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wardallahumma 'anis sahabati ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حبك
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.